Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya mengharapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik adik-adikku sekalian, hari ini kita akan mulai dengan materi yang baru tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Dan pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kemanusiaan dan kealahan Yesus. Adapun indikator yang akan kita capai dalam materi ini, yaitu yang pertama, kita akan melihat apa atau dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Yang kedua, kita akan lihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Lalu yang ketiga, kita akan melihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang keempat, kita akan melihat berkaitan dengan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita setiap hari. Adik-adikku sekalian, mari kita mulai dengan poin yang pertama, berkaitan dengan dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Dalam kitab Kejadian, khususnya dalam kisah penciptaan, di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi kita manusia, Anda dan saya, kita diciptakan secitra atau menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal itu kita bisa lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Hal tersebut yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, mau menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan kedua dimensi tersebut secara sempurna nampak dalam diri Yesus sendiri. Mari kita lihat
dimensi kemanusiaan dalam diri manusia. Hal itu nampak dalam kenyataan bahwa kita manusia itu diciptakan, lahir dari rahim seorang ibu, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kita bisa mengungkapkan perasaan-perasaan, kita bisa sakit, lalu kita juga dapat mati dan sebagainya. Dan dalam diri manusia juga mengandung dimensi rohani, sehingga manusia dapat mengasihi, manusia dapat berdoa, manusia dapat mengampuni dan saling mencintai satu sama lain. Itulah dimensi kemanusiaan dan dimensi rohani yang ada dalam diri setiap kita manusia. Lalu pada poin berikut ini kita akan lihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Mari kita lihat. Yang pertama dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Di situ dikatakan bahwa menurut silsilah nenek moyang Yesus adalah Abraham. Kemudian kita lihat Injil yang berikutnya Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Di situ dikatakan bahwa Yesus dilahirkan oleh ibunya Maria, berjenis kelamin laki-laki, lahir dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Dalam Markus bab 6 ayat 3, di situ dikatakan bahwa ia bekerja menjadi tukang kayu. Lalu Lukas 19 ayat 45, di situ dikatakan bahwa Yesus bisa marah. Yesus bisa merasa sedih. Itu dalam ayat 14, bab 14 ayat 34. Kemudian Yesus bisa merasakan lapar. Yesus bisa merasakan haus. Yesus bisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Hal itu kita bisa lihat dalam Injil Markus 22 ayat 44. Lalu kemanusiaan Yesus juga sangat nampak, nyata ketika dia harus mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh manusia, yaitu mengalami kematian. Itu kita bisa lihat dalam Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 49 dan ketiga Injil paralel Markus, Matius, dan Yohanes. Jadi dari berbagai peristiwa-peristiwa di atas, itu mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus hidup dalam sejarah manusia dan menjalani hidupnya sebagai manusia pada umumnya, seperti kita. Baik adik-adikku sekalian, tadi kita sudah lihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Dan pada poin ini kita akan lihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan Yesus sungguh-sungguh Allah. Kita lihat gambar di samping. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Yohanes 1:14 atau bab 1 ayat 14. Yohanes dalam Injilnya memberikan kesaksian tentang asal-usul Yesus sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes bab 1 ayat 1-4. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Lalu keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memberitakan kealahan Yesus dengan memberikan kesaksian tentang sabda dan tindakan-tindakan Yesus. Dan sabda Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Misalnya kita lihat dalam Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu kita lihat yang berikut. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Lalu kita lihat yang berikut. Di lain kesempatan Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Itu dalam Yohanes 29 ayat 28. Lalu kita lihat roh-roh jahat pun berteriak, Engkaulah anak Allah. Itu dalam Injil Markus bab 3 ayat 11. Dan ketika Yesus di atas salib, ketika kepala pasukan dan prajurit-prajurit berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius bab 27 ayat 54. Lalu kita juga melihat bahwa kealahan Yesus juga tampak dalam hal-hal berikut, yaitu warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Itu kita bisa lihat dalam Lukas bab 2 ayat 11. Lalu keilahian Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus. Misalnya, peristiwa penggandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes bab 6 ayat 1-15. Kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas bab 5 27-32. Lalu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas bab 7 ayat 11-17. Kita bisa lihat gambar di samping, di mana ada warta malaikat tentang kelahiran Yesus. Lalu Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan terakhir Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lalu kita lihat berikut. Yesus dapat mengusir roh jahat. Lukas 8:26-39. Kemudian Yesus meredakan angin ribut. Lukas bab 8 ayat 22-25. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Matius bab 14 ayat 22-33. Lalu Yesus bangkit dari alam maut.
Matius 28 ayat 1-10. Dan Yesus naik ke surga. Itu kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 50-53. Adik-adikku sekalian, itulah kutipan-kutipan teks kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Baik, yang terakhir, poin terakhir kita akan melihat makna Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah bagi hidup kita. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Berarti Allah menjelma menjadi manusia. Allah mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Hal itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengasih. Ia Maha Penyayang. Ia tidak mau membiarkan hidup kita menderita, melainkan hidup kita bahagia. Dia mau turun ke bumi, mau merasakan suka dan duka yang dialami oleh kita manusia. Dan dia mau bergaul dengan manusia. Dia terbuka dan solider dengan kehidupan kita manusia. Dan dia menyapa manusia, menyapa kita secara pribadi dan akrab dengan manusia. Dengan demikian, pewartaan karya keselamatan dapat lebih dipahami oleh kita manusia dan diterima oleh manusia. Oleh karena itu, dengan memahami tentang Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah, kita dipanggil untuk meneladani cintanya. Meskipun ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi, tiada lain untuk menyelamatkan kita manusia. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Karena Allah itu sungguh-sungguh baik. Ia sungguh mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Baik, adik-adikku sekalian, kita sudah melihat beberapa poin yang berkaitan dengan kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kita sudah lihat dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri setiap kita manusia. Yang berikut kita juga sudah lihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Dan juga kita sudah lihat kutipan-kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang terakhir kita sudah lihat manfaat
atau makna dari kemanusiaan dan kealahan Yesus bagi hidup kita masing-masing. Baik, untuk lebih mendalami materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, saya akan memberi kalian tugas. Tugasnya adalah yang pertama, bacalah teks Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bertolak dari teks Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20, sebutkan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Yang kedua, sebutkan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yang ketiga, carilah teks-teks lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Dan yang keempat, dengan memahami penjelasan tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, apa manfaatnya bagi dirimu sendiri sebagai seorang pelajar Katolik? Baik, jika sudah, sekian pembahasan materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Salam sehat. God bless us always.